Adaptasi sendiri merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Budaya adaptif dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk penyelarasan organisasi yang berkelanjutan dengan lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu beradaptasi dengan perkembangan, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin. Yang pertama, pegawainya harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir. Yang kedua, pegawainya harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Berikutnya, pegawainya memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, pegawainya perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Kelima, pegawainya harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Maraknya perusakan hutan seperti penebangan liar, kebakaran lahan, hingga pembukaan lahan untuk pertanian dalam kawasan hutan merupakan masalah besar di bidang kehutanan. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup beserta Dinas Kehutanan Provinsi, terkhusus UPTD KPL Mapilli, tempat saya bekerja, terus memberdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai bentuk adaptasi yang solutif atas masalah tersebut. Salah satu kebijakan yang dibuat yaitu perhutanan sosial, agar masyarakat dapat terus mengelola kawasan hutan, tetapi tentunya dengan menggunakan prinsip kelestarian. Selain berlaku pada lembaga atau organisasi, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada individu. Individu atau sumber daya manusia yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan di dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif. Karenanya, memiliki soft skill dan kualifikasi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu, serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan nilai ekonomi tinggi menjadi syarat SDM unggul tersebut. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptif merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan. Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga perlu juga bagi individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan, baik sebagai bentuk mentalis, kolektif maupun individual. Banyak persoalan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan secara tuntas, bukan karena persoalan kemampuan adaptabilitasnya yang rendah, tetapi justru karena persoalan-persoalan kelembagaan dan kebijakan yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk beradaptasi. Fondasi organisasi adaptif dibentuk dari 3 unsur dasar, yaitu landscape, pembelajaran, dan kepemimpinan. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategis. Budaya adaptif dari dalam pemerintahan merupakan budaya organisasi di mana ASN memiliki kemampuan menerima perubahan, termasuk menyelaraskan organisasi yang berkelanjutan dalam lingkungannya, juga perbaikan proses internal yang berkesinambungan. Dalam konteks budaya organisasi, maka nilai adaptif tercermin dari kemampuan respon organisasi dalam menghadapi perubahan. Contoh budaya adaptif dalam konteks kehutanan adalah adanya implementasi langsung mengenai kebijakan baru. Pada umumnya persoalan kehutanan biasanya terjadi adalah konflik tenurial antara dinas kehutanan dan masyarakat. Namun sejak adanya regulasi kebijakan baru, maka pegawai dinas kehutanan harus cepat beradaptasi untuk menyelesaikan itu. Upaya adaptif yang dilakukan pegawai kehutanan dengan menyelesaikan konflik adalah dengan melakukan fasilitasi pemberian akses legal masyarakat dalam mengelola kawasan hutan atau biasa disebut program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Tujuan dari program ini sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut, maka hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan. Program ini memiliki prinsip dasar diantaranya adalah keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.
Program ini memiliki berbagai skema yang memiliki inti yang masih sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Hutan desa adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya dilakukan oleh lembaga desa atau tujuan untuk mensejahterakan suatu desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang mana pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar agar terciptanya kesejahteraan. Hutan tanaman rakyat adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menetapkan sistem silvikultur untuk menjamin kelestarian hutan. Dan hutan adat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara. Sampai saat ini, terdapat 239.341 kepala keluarga yang mendapatkan izin dalam skema pengolahan hutan berbasis perhutanan sosial. KLHK juga mengklaim bahwa mereka telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi bagi 2.460 kelompok untuk mengembangkan usaha program unggulan KLHK. Target KLHK sendiri pada tahun 2020 terdapat 5.000 kelompok yang akan difasilitasi. Akhir kata, akses legal masyarakat untuk mengolah hutan ini diharapkan menjadi jembatan bagi negara untuk mensejahterakan masyarakat terdepan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi menjadi satu penyebab pendorong perubahan penting yang mengubah cara kerja birokrasi serta sektor bisnis. Pada masa di mana teknologi sudah menjadi tulang punggung seluruh bisnis proses di sektor bisnis maupun pemerintahan, maka penggunaan metode konvensional dalam bekerja sudah sedianya ditinggalkan. Hal ini tidak saja bertumpu pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memastikan SDM, budaya kerja, mentalitas, dan yang tidak kalah penting itu tingkat aksesibilitas yang memastikan kehadiran bagi warga negara untuk mendapatkan hak pelayanan. Adaptasi adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi yang berubah agar tetap bertahan. Sektor publik budaya aktif dalam pemerintahan ini dapat dibersihkan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya aktif dalam lembaga pemerintahan meliputi dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, mendorong jiwa kewirausahaan, memanfaatkan peluang-peluang berubah, memperhatikan kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra masyarakat dan sebagainya, dan terkait dengan kreativitas, beradaptasi dengan lingkungan, bedanya adalah lingkungan kerja, budaya kreatif, sebagainya diinternalisasi dan dilanjutkan dalam organisasi sebagai upaya meningkatkan kreativitas. Demikian pula dengan perubahan perilaku komunikasi yang semakin didominasi oleh penggunaan media sosial. Dulu, bentuk komunikasi banyak dilakukan secara konvensional, yaitu seperti tatap muka atau komunikasi langsung melalui saluran telepon. Komunikasi pada masa itu juga dilakukan melalui media radio atau televisi dalam bentuk yang terbatas. Bandingkan saat ini, di mana komunikasi dapat dilakukan oleh siapapun melalui media sosial. Bahkan di instansi terkait bekerja juga menggunakan metode tersebut untuk melakukan pertemuan dan sesi lainnya. Itu merupakan salah satu bentuk penerapan pola aktif di tempat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmi, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Hari ini kita akan membahas mengenai penerapan perilaku adaptif. Perilaku adaptif adalah tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun dan mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA. Pengembangan kapasitas pemerintah adaptif, indikatornya yaitu pengembangan sumber daya manusia adaptif, yang kedua penguatan organisasi adaptif, dan yang ketiga perubahan internasional adaptif. Studi kasus adaptif. Beberapa kasus yang dapat dipelajari dan dijadikan contoh bagaimana perilaku adaptif individu maupun organisasi yang diperlukan dan dibutuhkan untuk mengatasi perubahan lingkungan. Yang selanjutnya itu prediksi tantangan, demografi global, yang kedua urbanisasi global, dan yang ketiga adalah pandangan internasional, yang keempat
keempat, perubahan ekonomi global dan geopolitik. Yang kelima, perubahan iklim. Dan yang keenam adalah perkembangan teknologi. Berikut 3 contoh panduan standar perilaku adaptif yang dapat diterapkan di tempat kerja. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan dapat ditunjukkan dengan mengikuti seminar webinar secara online agar tidak ketinggalan ilmu terbaru. Dan contoh lainnya yaitu cek suhu tubuh adalah suatu kebiasaan baru dilakukan selama pandemi. COVID-19 selama pandemi setiap orang mempunyai kebiasaan baru yaitu cuci tangan. Dengan adanya COVID, setiap orang belajar menerapkan pola hidup sehat. Pada masa pandemi COVID-19 semua kegiatan dibatasi sehingga setiap kegiatan yang seharusnya tatap muka semuanya diganti dengan menjadi virtual. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Contohnya dalam bidang kehutanan yaitu pengelolaan hasil hutan bukan kayu seperti gula aren dan dijadikan gula semut. Yang ketiga, bertindak proaktif di tempat kerja seperti ikut ambil bagian dengan memberikan pendapat dan masukan pada saat ada diskusi.